Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah kembali untuk belajar hari ini ya. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kali ini kita masih tetap di tema 1, indahnya kebersamaan. Dan kita akan masuk ke subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Kali ini kita akan belajar yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita mulai belajar bahasa Indonesianya ya, yaitu di pembelajaran 1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti. Dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Dan yang terakhir, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Nah, perhatikan paragraf berikut. Dari paragraf berikut, kita dapat cari gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Dan gagasan pendukungnya adalah keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah, dan bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, berikut contoh dalam bentuk diagramnya ya. Jangan lupa kalian tulis gagasan pokok di bagian tengah atau atasnya ya. Kemudian, kalian buat cabang-cabangnya dari gagasan pendukung. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA kali ini yaitu cara menghasilkan bunyi pada benda. Masih ingatkah kamu tentang sumber bunyi? Ya, sumber bunyi adalah semua benda dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, sumber bunyi antara lain senar, gitar dipetik, kemudian pita suara bergetar ketika kita sedang berbicara. Berikut sumber bunyi yang dihasilkan dari alat musik. Yang pertama yaitu biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Nah, bunyi yang dihasilkan dari senar
yang bergetar tersebut ya. Kedua, alat musik marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga dapat menghasilkan bunyi. Alat musik yang ketiga yaitu gendang. Gendang saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan dapat menghasilkan bunyi. Materi berikutnya adalah pembelajaran IPS. Materi pembelajaran IPS kali ini tentang keragaman agama di Indonesia. Ada 6 agama di Indonesia yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang pertama, agama Islam. Nah, kitab sucinya yaitu Al-Quran, tempat ibadahnya masjid dan musola. Kemudian, hari besar keagamannya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, agama Kristen. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamannya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga, Katolik. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamannya Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, agama Hindu. Kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamannya Nyepi, Saraswati, dan Pagerwesi. Yang kelima, Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, hari besar keagamannya Waisak, Asada, dan Katina. Yang keenam, Konghucu. Kitab sucinya Sisu dan Wujing, tempat ibadahnya Kelenteng, hari besar keagamannya, Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Alhamdulillah, selesai materi kita kali ini yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Dan jangan lupa tetap semangat selalu dalam belajarnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.